Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Planet Creativo. Kali ini kita akan lanjutkan dengan tutorial bagaimana cara untuk desain stempel yang paling umum ya. Kali ini kita akan menggunakan CorelDRAW, aplikasi CorelDRAW 2018. Aplikasi ini tidak banyak perubahan dengan versi sebelumnya, baik X7 maupun X8. Hanya beberapa fitur saja, tapi tidak terlalu signifikan. Baik, langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Pertama-tama, di sini saya sudah membuka aplikasi CorelDRAW-nya. Langsung saja kita klik File, New. Untuk ukuran dokumennya kita menggunakan ukuran A4 saja yang standar. Kemudian untuk settingan primary color mode-nya kita bisa gunakan RGB atau bisa CMYK, tidak terlalu bermasalah di sini. Saya biasa menggunakan RGB saja. Kemudian untuk rendering resolutionnya saya gunakan 300 dpi. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, sekarang dokumennya sudah terbuka. Kali ini kita akan coba untuk membuat desain stempel yang paling sering atau paling umum, itu stempel instansi. Kita coba untuk membuat stempel desa ya, stempel desa. Baik. Di sini langkah pertama adalah kita akan membuat lingkaran atau ellipse tool. Sobat bisa klik di sebelah kiri, kemudian ini ada ellipse tool. Nah, selanjutnya adalah kita membuat lingkarannya. Bagaimana caranya agar lingkarannya tetap presisi? Nah, kalau begini kan dia bisa jadi oval, ataupun ini lingkarannya tidak presisi. Nah, ini saya hapus dulu. Caranya adalah dengan tekan Ctrl di keyboard. Nah, selanjutnya klik dan lepaskan, maka ini ukuran lingkarannya akan presisi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ukurannya saya buat 38 mm atau sekitar 3,8 cm. Ke kanannya sama 38 dan ke bawahnya juga sama 38. Nah, selanjutnya yang kita atur di sini adalah ketebalan outline-nya. Di sini ada outline weight. Nah, di sini bisa kita atur 1 poin atau 1,5. Biasanya yang paling sering digunakan untuk garis luarnya adalah 1,5 poin. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk outline di dalam lingkaran ini. Caranya adalah tekan tombol Shift di keyboard. Saya ulangi ya. Pada titik yang paling kanan luar ini bisa diklik kiri, kemudian tekan Shift di keyboard, lalu geser ke dalam. Nah, teman-teman bisa perkirakan jarak antara garis luarnya dengan garis dalamnya ini. Kemudian klik kirinya jangan dilepaskan dulu dan langsung ditekan klik kanan pada mouse. Nah, ini adalah teknik untuk mengcopy garis luarnya. Kemudian di sini kita atur untuk ketebalannya. Biasanya itu lebih tipis yang di dalam daripada yang di luar. Bisa menggunakan 1 poin. Nah, selanjutnya kita buat satu outline lagi. Nah, kira-kira segini. Oke, untuk ketebalannya tidak apa-apa, sama dengan yang garis kedua di dalam ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketikkan untuk kata-katanya. Ukurannya itu biasa saya menggunakan itu ukuran 8 poin ya. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat stempel desa
Desa Bahagia. Nah, Desa Bahagia kita ketik. Untuk font yang digunakan itulah font standar, bisa font Arial, tapi itu tergantung kebutuhannya. Di sini kita pakai font standar aja, yang font Arial. Kemudian nama kabupatennya, misalnya Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian nama kecamatannya Kecamatan Batang Toru misalnya. Ini hanya contoh saja ya. Baik. Selanjutnya di sini saya biasanya itu menggunakan untuk rata tengah. Kemudian saya akan pisahkan ketiga kata ini dengan menekan tombol Ctrl K di keyboard. Nah, ketiganya sudah terpisah karena masing-masing kata ini akan kita letakkan di daerah yang berbeda. Yang kabupaten ini nanti akan di lingkaran ini, kemudian nama desanya akan berada di tengah, selanjutnya nama kecamatannya akan ada di bawah. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan kata ini atau tulisan ini ke dalam lingkaran ini? Ada beberapa cara, namun yang paling sering saya gunakan adalah pertama saya blok dulu ini Kabupaten Tapanuli Selatannya, kemudian tekan atau klik di toolbar teks ini, kemudian cari fix to pad. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa arahkan dan usahakan itu agar posisinya berada di tengah sampai ada muncul warna merah di huruf P ini. Nah, ini saya coba geser, dia tidak muncul warna merahnya, itu berarti tidak center atau tidak berada di tengah. Nah, ini saya geser. Nah, ini sudah pas. Kemudian klik kiri. Jika misalnya teman-teman merasa ukuran fontnya ini terlalu kecil, nggak apa-apa, ini masih bisa kita atur. Teman-teman tinggal rubah saja di sini untuk ukurannya. Misalnya ini kan saat ini ya, dia ukurannya adalah ukuran 8 poin. Nah, bisa ini 9 misalnya. Ini saya coba 8,5 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk memasukkan ke kecamatan ini sebenarnya sama saja tekniknya, namun karena dia akan posisinya berada dari lingkarannya dari bawah, itu saya biasanya menggunakan atau mengatur posisinya terlebih dahulu. Nah, ini ada mirror horizontally, kemudian mirror vertikal. Nah, selanjutnya caranya sama dengan yang tadi, tekan tombol teks, kemudian fix to pad, kemudian arahkan lagi, usahakan sampai keluar garis warna merah ini. Ini adalah tanda ataupun untuk memastikan sudah berada di tengah. Kemudian klik kiri. Nah, selanjutnya untuk ukurannya kita samakan saja. Ukurannya adalah 8,5. 9. Nah, ini 8,5. Nah, ukurannya sudah sama. Kemudian untuk meletakkan ini agar posisinya berada di center di tengah-tengah lingkaran ini, klik Desa Bahagianya, kemudian klik objek lingkaran ini. Saya ulangi ya, klik Desa Bahagianya, kemudian tekan shift di keyboard, kemudian klik lingkaran ini. Nah, selanjutnya di keyboard tekan huruf C dan tekan huruf E di keyboard. Nah, dia sudah berada di tengah-tengah lingkarannya. Mungkin ini bisa kita bold ya, bold agar lebih jelas. Mungkin semuanya bisa kita bold. Nah, selanjutnya kita kasih
bintang. Ngambilnya dari sini teman-teman, ada star, kemudian di sini kita kasih bintang. Caranya sama seperti membuat lingkaran tadi, tekan Ctrl di keyboard agar bentuk bintangnya presisi. Nah, kemudian kita warnai dengan warna hitam, kemudian outline-nya kita hilangkan dengan klik kanan pada lambang silang ini. Nah, selanjutnya klik pada objek bintang ini, kemudian tekan Shift dan geser, klik drag. Saya ulangi, geser, klik drag. Ini maksudnya ditahan shift-nya agar posisi bintangnya ini tidak bergeser, agar sejajar. Nah, geser terus sampai kemari. Jika posisinya sudah pas, kemudian jangan dilepaskan, langsung diklik kanan agar objek bintang ini tercopy di sini. Nah, ini posisinya sudah presisi karena tadi saya pas mengkopinya itu, menggesernya itu dengan menekan shift di keyboard, jadi posisinya dia tetap rata, tidak bergeser ke atas ataupun ke bawah. Nah, selanjutnya untuk membuat lingkaran di sini, membuat tanda kotak di sini, kita klik rectangle tool, kemudian buat kotak di sini. Nah, begini. Untuk memastikan di tengah, klik pada kotaknya, kemudian klik dengan sambil menekan shift di keyboard, lalu klik lingkaran yang ini, lalu pada keyboard tekan tombol C dan E. Nah, sekarang dia sudah berada di tengah. Kita ulangi, tekan lagi blok kotaknya, kemudian tekan shift dan klik pada lingkaran yang di dalam ini, kemudian tekan intersect yang di atas ini. Nah, dia sudah membuat kotak menyesuaikan dengan lingkaran ini. Dan kotak yang masih ada di luar ini bisa kita hapus dengan cara klik kotaknya, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Nah, kemudian untuk sebenarnya ini desainnya sudah selesai, namun ini untuk ukurannya bisa kita coba atur ulang kembali. Saat ini ukurannya adalah 38,805 mm. Untuk ukuran standar biasanya adalah antara 38 sampai 40 mm. Saya biasanya menggunakan 39 mm. Nah, saat ini untuk desain yang paling standar ya, yang paling umum digunakan untuk instansi baik kantor desa, kantor lurah, kantor kecamatan, sampai stempel dinas, itu biasanya desainnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang ingin mencoba untuk desain stempel. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan coba untuk membagikan tutorial untuk desain stempel yang lainnya. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.